Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ang Ridwan pada program Kuliah Retorika. Pada kuliah retorika kali ini, sebagaimana biasa, saya masih ditemani oleh air mineral Sunan Gunung Jati. Ini minuman para wali, minuman yang mengalirkan keberkahan para wali. Kalau minum air mineral Sunan Gunung Jati, hati kita akan tenang dan pikiran akan terang. Kalau hati tenang dan pikiran terang, insya Allah segalanya akan kita menangkan. Kawan-kawan semua, topik yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah etika khotib menurut Imam Al-Ghazali. Jadi kita ingin melihat bagaimana adab seorang khotib menurut Imam Al-Ghazali. Ini saya nukil dari Majmu'ah Rasail Imam Al-Ghazali. Kawan-kawan semua, etika atau adab khotib menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama, ya'ti al-masjida wa alaihi sakinata wal wiqara. Berangkat menuju masjid dengan hati dan pikiran yang tenang. Seorang khotib memiliki tanggung jawab penuh terhadap sah tidaknya khutbah yang disampaikan. Karena itu, seorang khotib harus mampu memantik sekaligus memberi motivasi kepada seluruh jamaah untuk melakukan evaluasi mingguan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Seorang khotib harus mampu membangkitkan spirit jamaah agar memiliki inner energy, memiliki inner power untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Nah, untuk tugas berat ini dalam narasi Imam Al-Ghazali, seorang khotib ketika berangkat menuju mimbar jihadnya, maka harus membawa hati yang tenang dan pikiran yang terang. Yang kedua, etika khotib menurut Imam Al-Ghazali adalah wa yabda'u bitahiyyati wa yajlisu wa alaihil haibata. Terlebih dulu melakukan sholat sunat, kemudian duduk dengan penuh haibah. Haibah itu duduk dengan penuh wibawa. Tentu bukan sekedar khotib itu bawa Fortuner, bawa HP-nya Apple gitu. Tentu bukan hanya itu. Seorang khotib setelah sampai dan memasuki masjid, hendaknya melakukan sholat sunat tahiyatul masjid sebelum duduk menunggu tibanya waktu sholat Jumat. Nah, selesai sholat, duduklah dengan penuh haibah. Duduklah dengan penuh wibawa, dengan tidak melakukan hal-hal remeh-temeh yang tidak berguna. Nah, gunakan waktu menunggu untuk mereview materi khutbah yang akan disampaikan dari awal sampai akhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, kawan-kawan semua, wayam tani'u anit takhatubi wayang tadirul wakta. Kata Imam Al-Ghazali yang ketiga, khotib itu tidak berbincang-bincang dan menunggu waktu datangnya khutbah. Jadi seorang khotib memang harus mengalokasikan waktu untuk menunggu khutbah, bukan ditunggu waktu khutbah. Kenapa? Agar tugas khutbah yang dijalankan bisa dilakukan dengan tenang. Jadi seorang khotib itu harus menunggu waktu khutbah, bukan ditunggu oleh waktu khutbah. Alokasikan waktu. Nah, saat menunggu waktu, sejatinya khotib bisa menjaga diri, kata Imam Al-Ghazali, untuk tidak berbincang-bincang dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
kecuali bila ada keadaan yang memaksa. Kenapa? Sebab bila berlebihan, berbincang-bincang bisa merusak konsentrasi sekaligus merusak kewibawaan seorang khatib. Yang ketiga, berikutnya yang keempat, kawan-kawan semua, kata Imam Al-Ghazali, summa yahtu ilal mimbari wa alaihil wiqar ka'annahu yuhibbu ayyaridu ma yakulu alal jabbar. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, seorang khatib melangkah menuju mimbar dengan penuh rasa hormat, seolah-olah akan mengatakan sesuatu kepada Allah yang Maha Perkasa. Jadi seorang khatib hendaknya merasa percaya diri dengan tugas yang dijalankan itu. Jadi ketika khutbah, seorang khatib itu harus percaya diri karena seorang khatib sedang melaksanakan tugas keagamaan yang sangat penting dan mulia. Namun tentu hindari percaya diri yang berlebihan, sebab hal itu akan menjadi beban yang berat untuk digendong oleh seorang khatib. Ya, yang keempat. Kelima, summa yas'adu lil khusu'i wa yakipu 'alal mirqati bil khusu'i wa yartaki bidzikri. Kemudian naik gitu dan berdiri di tangga mimbar dengan khusus sambil berzikir. Jadi saat menaiki tangga mimbar demi sakralitas khutbah, sejatinya seorang khatib berdiri dengan khusyuk, ya, berdiri dengan khusyuk. Hal ini sejatinya dilakukan untuk membantu mengkondisikan suasana hati untuk tulus dan fokus dalam menjalankan tugas khutbah. Khutbah itu harus dijalankan dengan tulus dan fokus. Berikutnya, saat menaiki tangga mimbar, seorang khatib jangan mengosongkan hatinya dari dzikir kepada Allah. Kenapa hal ini penting dilakukan? Dalam rangka membangun koneksitas diri dengan yang ilahi. Jadi kita harus punya koneksitas diri kita dengan Allah, dan itu bisa dilakukan dengan dzikir. Itu yang kelima. Yang keenam, kawan-kawan semua, kata Al-Ghazali, wa yaltafitu ilal mustami'ihi bijtima'il fikri. Setelah berdiri di tangga mimbar, lalu berputar untuk melayangkan pandangan pada seluruh mustami dengan penuh konsentrasi. Jadi ketika berputar menghadap ke mustami, sapu seluruh jamaah dengan pandangan mata dari arah paling belakang sampai depan. Sapu oleh pandangan mata kita. Nah, pada saat nyapu pandangan, lakukanlah eye contact dengan jamaah. Untuk apa? Untuk membangun hubungan yang respektif dan empatik. Jadi mata kita harus berbicara. Supaya apa? Supaya ada hubungan yang respektif dan empatik. Nah, saat melakukan eye contact, tetaplah berkonsentrasi pada tugas utama, yakni menyampaikan khutbah. Itu yang keenam. Berikutnya yang ketujuh, kawan-kawan, summa yushiru ilaihim bisalam liyastami'u minhul kalam. Kemudian menyampaikan salam kepada mustami agar mereka mendengarkan khutbah. Nah, salam itu adalah penanda tugas khutbah dimulai. Karena itu, sampaikan salam dengan suara lantang tanpa harus berteriak, ya, supaya salam kita terdengar. Sebab ketika salam terdengar, itu menjadi penanda bagi seluruh jamaah bahwa khutbah Jumat akan segera dimulai. Nah, salam yang disampaikan sejatinya bukan sekedar bahasa lisan, kata Imam Al-Ghazali, tetapi juga harus menjadi bahasa jiwa, menjadi bahasa qalbu yang tulus, mendoakan seluruh jamaah yang akan mendengarkan khutbah kita dengan selamat, mendoakan jamaah agar diberi rahmat, dan mendoakan jamaah agar diberkahi oleh Allah. Jadi pada saat menyampaikan salam, bukan sekedar bahasa lisan, tapi salam itu adalah bahasa qalbu seorang khatib untuk kebaikan para jamaah yang mendengarkan khutbah. Yang ketujuh, berikutnya, kawan-kawan semua, yang kedelapan, kata Imam Al-Ghazali, etika khatib itu summa yajlisu lil adani faz'an minad dayyani. Kemudian duduk
untuk mendengarkan azan dengan penuh rasa takut kepada Yang Maha Kuasa. Jadi setelah salam kita duduk. Duduk itu untuk mendengarkan adzan. Kumandang adzan harus didengar dengan penuh tawadhu. Karena adzan pada hakikatnya adalah seruan Allah yang mengajak kita untuk melakukan peneguhan atas kemahabesaran Allah, pengukuhan atas kesaksian kita bahwa tidak ada tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian baginda Nabi besar Muhammad juga sebagai utusan Allah. Dan adzan pun adalah seruan untuk meraih kemenangan dalam hidup kita. Nah, kemudian sembari duduk, jawablah adzan dengan suara lirih namun penuh energi. Sebab menjawab seruan adzan sekali lagi bisa membangun inner energi dalam diri kita untuk mudah melaksanakan tugas apapun, termasuk tugas khutbah. Kemudian yang ke-9 kata Imam Al-Ghazali, summa yakhtubu bitawadu'i. Kemudian berkhutbah dengan penuh tawadu. Nah, ini kata kuncinya nih. Jadi ketika menyampaikan khutbah, hal yang dititipkan oleh Imam Al-Ghazali adalah tawadu. Sekali lagi, ketika menyampaikan khutbah, hal yang dititipkan oleh Imam Al-Ghazali harus tawadu. Karena itu isi dari khutbah yang disampaikan, janganlah memantik anasir-anasir keakuan dan keangkuhan diri. Jadi jangan sampai isi khutbah yang kita sampaikan itu menggambarkan tentang keegoan diri. Materi khutbah yang disampaikan janganlah memancarkan riak-riak kesombongan, seperti menghakimi, merasa paling benar, kemudian menghujat audien, menyalahkan dan menganggap bodoh orang lain. Itu sejatinya dihindari. Khutbah kata Al-Ghazali harus disampaikan dengan rendah hati. Sebab ketika sebaliknya khutbah disampaikan dengan angkuh, khutbah disampaikan dengan tinggi hati, khutbah disampaikan dengan sombong dan sejenisnya, akan menjadi tirai yang menghalangi penerimaan jamaah atas apa yang dikhutbahkan. Jadi tirai yang menghalangi gitu penerimaan materi khutbah yang kita sampaikan. Ujungnya khawatir khutbah kita menjadi sesuatu yang capek gawe teka pake. Kemudian yang ke-10, wala yushiru bil asabi. Ini tidak menunjuk-nunjuk dengan jari. Jadi seorang khatib sebaiknya tidak menunjukkan kesombongan atau arogan. Ini langsung saya contohkan ya. Seorang khatib sebaiknya tidak menunjukkan sikap sombong atau arogan, baik yang tercermin dalam kata-kata maupun dalam bahasa tubuh. Jadi oleh karena itu penggunaan jari jemari ini untuk menunjuk sesuatu atau seorang sebagaimana biasa dilakukan dalam orasi politik, ini harus dihindari oleh seorang khatib. Jadi telunjuk ini jangan dipakai untuk nunjuk-nunjuk jamaah kata Imam Al-Ghazali. Sebab ini lazimnya bukan pada momentum yang sakral seperti khutbah. Kenapa? Alasan berikutnya, ini telunjuk jari jemari yang ditunjukkan kepada jemaah itu akan memancing lahirnya respon yang antipati dari jemaah terhadap khutbah kita. Jadi wala yushiru bil asabi, janganlah menunjuk-nunjuk dengan jari. Ke-10 berikutnya kita percepat kawan-kawan. Yang ke-11 kata Al-Ghazali, wa taqidu ma yaqulu liyang tafi'a bihi. Gitu. Merasa yakin bahwa khutbah yang disampaikan akan bermanfaat. Itu harus yakin bahwa sesederhana apapun materi khutbah yang kita sampaikan, insya Allah ada manfaatnya. Gitu. Materi khutbah yang disampaikan harus dipastikan berisi tentang hal-hal yang bermanfaat bagi jamaah. Jangan sekali-kali menyampaikan hal remeh-temeh dalam khutbah. Jadi seruan untuk menjadikan momentum Jumatan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan dengan ragam ibadah yang kualitatif sejatinya menjadi fokus bahasan seorang khatib. Untuk itu seorang khatib hendaknya menyiapkan materi secara seksama, tidak boleh asal-asalan ketika ditugaskan menjadi khatib. Jadi siapkan materi yang seksama, jangan asal-asalan gitu. Manfaatkan kepercayaan dari jamaah menjadi khatib kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan mengemas materi yang ada unsur-unsur liyang tafi'a bihi, ada unsur-unsur yang bermanfaat.
Berikutnya, kawan-kawan semua, yang ke-12 gitu. Summa yushiru ilaihim biddu'a. Kemudian yusir memberikan isyarat kepada jamaah agar berdoa. Jadi ketika sampai pada doa, khotib sejatinya memberi isyarat dengan mengangkat tangan, ya. Tujuannya agar jamaah mengetahui dan mengikuti mengangkat tangan sembari mengamini doa yang dipanjatkan. Nah, jadikanlah momentum berdoa ini untuk menggiring dan mengkondisikan suasana batin mustami atau jamaah untuk terkoneksi dengan Allah. Nah, ini pada titik ini penting ya. Jadi pada saat seorang khatib berdoa, pada saat berdoa ini jadikan momentum untuk menggiring dan mengkondisikan suasana batin jamaah itu terkoneksi dengan yang ilahi. Lalu hindari dan jangan sekali-kali bermain atau melakukan gimmick dalam berdoa itu seakan-akan kita ini menangis untuk mengelai jamaah. Jadi pada saat khutbah lagi ngedoa, jangan menangis itu dijadikan gimmick, bukan. Kalau menangis secara tulus maafin muskilah tidak masalah, tapi kalau gimmick nangis-nangisan ini harus dihindari sebab hal ini bisa merusak sakralitas khutbah. Ya, berdoalah secara tulus ya. Kemudian yang ke-13 kata Imam Al-Ghazali, di antara etika atau adab khatib itu adalah wayanzilu ida akhadal muaddanu fil iqamati. Kemudian turun dari mimbar bila muadzin telah siap untuk iqamah. Jadi seusai khatib gitu, seusai khutbah, maksud saya khatib hendaknya tidak langsung turun dari mimbar hingga muadzin menyerukan iqamat yang kemudian diikuti oleh para jamaah dengan berdiri. Itu yang ke-13. Lalu yang ke-14, wala yukabbiru hatta yaskutu. Tidak bertakbir sebelum jamaah tenang. Jadi bila khatib sekaligus bertindak sebagai imam, sebelum memulai takbiratul ihram, khatib harus memperhatikan keadaan para jamaah. Apakah sudah berdiri dengan tenang, diam, atau masih ada yang bergerak untuk merapatkan barisan. Sejauh belum tenang, jangan mulai takbiratul ihram. Lalu seorang khatib diperkenankan untuk memberi instruksi kepada jamaah untuk meluruskan dan merapatkan barisan. Misalnya mohon safnya diluruskan dan dirapatkan kalau dalam kondisi normal. Kalau seperti sekarang kita lagi pandemi, misalnya mohon safnya diluruskan dan dijaga jarak aman. Boleh kita berinstruksi seperti itu. Lalu bila jamaah dalam jangkauan pandangannya sudah terlihat diam dan berdiri dengan rapat, maka bisa mulai seorang khatib untuk melakukan takbiratul ihram. Kawan-kawan semua, yang terakhir kata Imam Al-Ghazali yang ke-15, summa yabtatihus sholata wa yurattilu ma yaqra'u. Mulai sholat dengan membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi setelah takbiratul ihram yang diikuti oleh para jamaah, imam dapat membaca surat Al-Fatihah yang dilanjutkan dengan surat yang lainnya secara tartil. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Bacalah dengan tartil, bacalah dengan tenang. Kawan-kawan semua, saya kira sudah sangat jelas. Kata Imam Al-Ghazali, itulah etika bagi seorang khatib ketika akan melakukan khutbah Jumat, maupun juga tentu bisa dipakai untuk khutbah-khutbah yang lain seperti khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat istisqa, khutbah sholat gerhana, khutbah wukuf di Padang Arafah. Prinsip yang tadi bisa dilakukan oleh seorang khatib. Yang menarik menurut saya, kata Al-Ghazali, sampaikanlah khutbah itu dengan tawadu. Jangan sampai khutbah kita itu mencerminkan riak-riak keangkuhan dan kesombongan diri kita. Sebab ketika khutbah disampaikan dengan tawadu, itu akan menusuk ke jantung atau ke kolbu audien yang mendengarkan khutbah kita. Kawan-kawan, itu yang bisa saya sampaikan untuk topik kuliah retorika pada sore hari ini.
Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada air mineral Sunan Gunung Jati yang telah menemani kita. Ini minuman yang mengalirkan keberkahan para wali. Bila minum air mineral Sunan Gunung Jati, maka hati akan tenang dan pikiran akan terang. Kalau hati tenang dan pikiran kita terang, segalanya akan kita menangkan. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ang Ridwan, ditemani oleh editor sekaligus produser Repi Ahmad, juga tim kreatif Abiyu Gulman. Hari ini camper kita adalah Om Dick Roy ya, salah seorang junior yang punya visi ke depan. Insya Allah ia akan menjadi salah seorang pemilik TV terbesar nanti di Indonesia, karena sudah terlihat dari garis hidupnya. Dan kita bersyukur juga kepada teman-teman yang lain yang bisa mensupport acara ini. Kawan-kawan semua, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kawan-kawan, tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, kemudian jaga jarak, tetap melakukan physical dan social distancing, selain tentu jaga stamina kita. Itu saja, jangan lupa ngasih like, komen, share, dan juga ngasih subscribe agar kita tetap bisa bertahan menyampaikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.